Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun uhayyukum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian subuh malam pagi ini kita berbicara tentang atau membahas tentang ikhtilaf, tapi bukan dalam arti fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, bukan. Kita pengen memahami kenapa ikhtilaf itu terjadi dan bagaimana mensikapinya. Di dalam Al-Quran kata ikhtilaf juga dilekatkan dengan pergantian siang dan malam, dilekatkan dengan siang dan malam, sehingga maknanya jadi agak berbeda dengan ikhtilaf dalam arti perbedaan pendapat. Nah, kalau ikhtilaful laili wan nahar itu pergantian siang dan malam, artinya bumi ini kadang mengalami suasana siang, kadang mengalami suasana malam atau gelap. Siang terang, malam gelap. Dan kedua-duanya itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatim, adalah tanda kebesaran Allah. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, kami jadikan malam dan siang itu dua tanda kekuasaan atau kebesaran kami. Jadi malam dan siangnya itu sendiri tanda. Kalau dalam surat sebelumnya yang tadi dibacakan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, itu ikhtilafnya itu sendiri, pergantian malam dan siangnya itu adalah tanda kebesaran Allah. Dalam surat Al-Isra, malam dan siangnya yang tanda kebesaran Allah. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Isra itu, famahawna ayatal lail, kami hapus tanda malam. Apa tanda malam? Ada yang mengatakannya cahaya rembulan, ada yang mengatakan gelap. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar, kami datangkan, kami jadikan tanda siang, mubsiratan. Apa tanda siang? Tanda siang itu ada yang mengatakan matahari, ada yang mengatakan ya mubsiratan itu, yaitu terang yang membuat kita bisa melihat. Jadi ayat ini sejalan dengan sains, bahwasanya faktor bisa melihat itu cahaya ya.
Kalau tidak ada cahaya nggak bisa melihat walaupun ada mata. Walaupun ada cahaya, kalau tidak ada mata juga nggak bisa melihat. Litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Para ulama dengan berbagai sudut pandang menyimpulkan lebih dulu malam baru siang. Tapi ada yang mengatakan enggak, lebih dulu siang. Yang mengatakan lebih dulu siang itu banyak dari kalangan Syiah. Tapi cukup banyak yang mengatakan bahwasanya siang dan malam itu Allah ciptakan serentak. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan khalaqal laila wan nahar wa ja'alal laila wan nahar. Jadi ada khalaqa, ada ja'ala. Lebih dulu disebut malam. Pada umumnya ayat-ayat itu banyak menyebut malam lebih dulu, baru siang. Nah, yang berpendapat malam melihat urutan ayat, tertib kalimat di dalam ayat. Tapi yang mengatakan serentak itu karena ada waw. Ya. Waw itu untuk menyatakan sesuatu itu terjadi secara bersamaan. Ya. Ada sih yang mengatakan waw itu litartib, tapi pada umumnya ulama bahasa ahli nahwu mengatakan yang untuk tertib itu, untuk urutan itu fa. Kalau ada, jadi kalau khalaqal laila fan nahar, maka itu sudah pasti maknanya tidak bisa tidak adalah malam dulu baru siang. Tapi kalau pakai waw, gitu. Ya, ja'a Muhammad wa Zaid, datang Muhammad dan Zaid. Nah, itu susah untuk dipahami, si Muhammad dulu baru si Zaid. Jadi datangnya bersamaan Muhammad dan Zaid. Begitu juga diciptakannya dan dijadikannya malam dan siang itu bersamaan, karena wawnya itu adalah waw yang menghimpun keduanya, siang dan malam. Nah, menarik, ada tulisan tentang dialog malam dan siang. Jadi ini sebelum kita membahas tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat, pengantarnya agak sedikit panjang. Itu tentang pergantian malam dan siang, dan ada perbedaan pendapat tentang mana lebih dulu, malam apa siang. Ya. Ijtama'al laila wan nahara dzata yaumin yatadhakkaruna fima bainahum ayyuhum afdal. Berkumpul ya, malam dan siang suatu hari, berdiskusi ya, tentang apa-apa di antara mereka, siapa di antara mereka yang lebih utama. Ya. Fadarul hiwaril ati, berlangsunglah dialog sebagai berikut. An-nahar, siang ngomong duluan. Ana afdal, kata siang. Saya lebih afdal, saya lebih utama. Ya. Ana afdal minal lail, saya lebih utama daripada malam. Fala ahad yumkinuhu ayyunazi'ani, enggak ada satupun yang bisa membantahku. Faqad khassanillah azza wa jalla bimazaya, aku telah dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla dengan sejumlah kelebihan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk berpenghidupan, artinya mencari rezeki. Fannas yatlubuna rizqa fi waqti, orang-orang mencari rezeki di waktuku, ya. Id yantashiruna fi manakibil ard, ketika mereka bertebaran di muka bumi, di berbagai penjuru bumi. Manakibil ard, berbagai penjuru bumi.
al-lail, kemudian malam yang ngomong. Ini ilustrasi aja ya Bapak Ibu ya, bukan benar-benar malam ngomong siang ngomong, ini ilustrasi. Ini kayak kisah si kancil, pengajiannya agak dongeng ya. Ruwaidak maksudnya kalau bahasa anak sekarang itu woles. Ruwaidak itu slow dulu, tenang dulu gitu. Ruwaidak kata si malam. Wa ala rislik gitu. Ya ayuhan nahar, tenang, duduk dulu, santai dulu lah wahai nahar. Wa raqma annama dzakartahu sahihan. Ya, aku juga menganggap yang kau katakan itu benar, kata si malam ya. La yumkinu nukrani, aku tidak mungkin membantahnya, mengingkarinya, nukrani, mengingkarinya. Illa anna ya, ulaikan nas, kecuali bahwasanya orang-orang tersebut alladzina kunta qad zakartahum, yang kau sebutkan tadi fi kalamika, di dalam perkataanmu, la yastati'una abadan, selamanya nggak akan pernah sanggup ayyas'auna fil ard, untuk bekerja di muka bumi, untuk berusaha di muka bumi, wa an yab'atsu an arzaqihim, untuk mencari rezeki mereka, laula an abdanahum wa uqulahum wa ajsamahum qad istirahat, ya, kecuali ya tubuh mereka, badan mereka, akal mereka, dan seluruh fisik mereka telah beristirahat di malam hari ya. Wadzalika li'anna al-lail maladzihim, yang demikian itu karena malam itu tempat mereka memperoleh kelezatan, kenikmatan. Likai yaqdu nasyid, ketika nasyitin, agar mereka pada subuh harinya, pagi-paginya itu bisa beraktivitas. Nah ini terus terjadi dialog sampai mereka pada kesimpulan, panjang sebenarnya saya nggak baca. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan, baik siang maupun malam itu tidak diciptakan sia-sia, artinya dua-dua ada fungsinya. Dua-dua ada fungsinya. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Coba bayangkan kalau siang itu tidak berganti malam, sarmadan dalam bahasa Arabnya. Ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Bagaimana kalau Allah jadikan malam itu sepanjang masa, tidak ada siang sama sekali ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, siapakah ya, Tuhan selain Allah yang mendatangkan cahaya bagimu? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Begitu juga sebaliknya, bagaimana kalau siang yang sepanjang masa? Jadi itu dialog antara malam dan siang, yang ada silih berganti, tapi malam dan siang aja terjadi ikhtilaf antara mereka, terjadi perbedaan pendapat ya. Tapi akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwasanya tidak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia. Nah, kemudian di dalam surat Yusuf ayat ke-118 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin.
Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan manusia itu satu umat saja, dan mereka tidak berikhtilaf. Nah, ikhtilaf di sini apa? Ya. Tidak berselisih pendapat. Tapi manusia itu sendiri, pada manusia kata ikhtilaf itu tidak juga semata-mata maknanya adalah perbedaan pendapat. Tapi ikhtilafnya berbeda tapi bukan pendapat. Misalnya beda suku, beda bahasa, beda tampilan, semuanya beda. Artinya apa? Perbedaan itu sunnatullah. Bahkan sampai Allah katakan walau sya'a, kalau Allah mau, pakai lau. Pakai lau. Ya, lau itu artinya tamanni, harapan yang nggak akan pernah wujud gitu. Kalau Allah mau, artinya Allah nggak mau gitu ya. Walau sya Allah la ja'alan nas ummatan wahidatan, Allah akan jadikan manusia itu satu umat aja, wala yazaluna mukhtalifin, nggak akan ada perbedaan pendapat gitu. Ya. Jadi Allah nggak mau nggak ada perbedaan pendapat. Allah maunya ada perbedaan pendapat. Makanya menjadi populer satu yang dikatakan hadis, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmah. Tapi hadis ini palsu. Palsu. Bukan, ya artinya bukan hadis kalau udah palsu. Ada sih satu riwayat yang tidak palsu tapi dhaif sekali gitu, mendekati palsu juga. Tapi hadis ini populer. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini perkataan tabi'in. Dan ada yang mengaitkannya dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah, bukan Umar bin Khattab ya. Ini khalifah juga tapi khalifah Bani Umayyah. Itu pernah merespon perkataan temannya yang mengatakan, ya seandainya Nabi membuat segala sesuatu itu nggak ada perbedaan pendapat, sahabat nggak ada yang berbeda pendapat, sahabat lebih tepatnya sahabat ya. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak berharap sahabat itu tidak ada yang berbeda pendapat. Aku senang mereka berbeda pendapat, sehingga terjadi yang namanya keluasan dalam ya, mengamalkan ajaran agama. Ya, jadi pertama, perbedaan pendapat itu keniscayaan sunnatullah. Allah nggak mau orang sependapat. Nah, oleh sebab itu nggak usah ngeyel kalau punya pendapat orang harus sama kita. Nggak usah ngeyel. Ya. Dalam hadis ya, ada peristiwa yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar. Rasulullah pernah mengutus para sahabatnya, kemudian menetapkan tidak boleh sholat sampai di negeri yang dituju. Jadi diutus ke satu negeri dengan pesan jangan sholat sampai tiba di negeri yang dituju. Di tengah jalan, karena waktu sholatnya sudah mau habis tapi belum sampai di negeri yang dituju, para sahabat yang diutus itu berbeda pendapat. Apakah kita sholat karena itu perintah Allah, kitaban mauquta, kewajiban yang dibatasi waktunya ya, atau yang ditetapkan waktunya? Ada yang mengatakan enggak, kita ikut aja perintah Rasul, nanti aja sholat, ya udah dijamak aja kalau sudah sampai ya, di negeri yang dituju. Jadi ada yang sholat, ada yang enggak. Jadi masih hidup Rasul terjadi peristiwa itu. Kemudian singkat cerita mereka balik ketemu Rasulullah setelah selesai urusannya, misinya udah selesai. Diceritakan kisah itu ke Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan. Karena memang ada dua kemungkinan tafsirnya. Yaitu sholat harus tepat waktu, harus di dalam waktu.
Ya, tapi ini karena ada perintah Rasul, ikutin aja perintah Rasul. Sholat sampai tiba di tujuan. Ya. Ya. Kalau sekarang nggak ada lagi kasus itu karena nggak ada perintah Rasul. Ya. Ya. Nah, jadi begitulah mensikapi perbedaan. Kemudian ada ayat yang sangat populer yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, ya, taati ulil amri. Ulil amri ini ada dua, ada ulama, ada umara. Dua-dua disebut ulil amri, pemegang urusan. Ya. Artinya yang menguasai permasalahan. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih pendapat, ya. Di sini selisihnya menggunakan kata-kata tanazu, bukan ikhtilaf. Dia lebih apa ya? Lebih mengarah kepada konflik kalau tanazu. Bukan sekedar berbeda, tapi jadi kalau ikhtilaf tuh begini ya, kurang lebih ilustrasinya. Kalau tanazu itu begini. Bedanya hadapan. Dialog antara malam dan siang tadi itu tanazu. Malam dan siangnya itu sendiri berbeda dan bersilih berganti. Tapi dalam hiwar itu, dalam ilustrasi tersebut mereka tanazu. Nah, apa dalam ayat itu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah ya tidak bisa kita lihat dan tidak berdialog sama kita sehari-hari. Rasulullah yang bisa dilihat dan berdialog sehari-hari dengan para sahabatnya tidak ada di tengah-tengah kita, sudah wafat. Lalu apa makna kembalikan kepada Allah dan Rasul? Para ulama mayoritas mengatakan rujuklah Al-Qur'an, rujuklah as-sunnah. Ini udah merujuk Quran, udah merujuk sunnah, dalilnya sama dari Al-Quran, sama dari as-sunnah, dalilnya sama, nggak beda dalil, sama-sama dalil dari Al-Quran, ya, dari as-sunnah, tetap beda dan tetap berselisih. Jadi kalau dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan as-sunnah, pasti tetap berselisih. Nah, kalau kayak gitu gimana, Pak? Perbedaan yang bersumber dari dalil yang sama, baik dalil ayat Qur'annya maupun dari hadis, ya. Gimana mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana mengembalikannya kepada Allah dan Rasul? Ayat itu bisa bermakna. Ini nggak ada dalam tafsir. Tidak ada dalam tafsir. Belum saya temukan ada tafsirnya seperti ini. Tapi secara bahasa, perintah kembalikan kepada Allah dan Rasul itu maknanya bisa berarti berhentilah berdebat. Serahkan pada Allah dan Rasul. Biar aja nanti di hari akhirat di mana yang benar. Karena dalam fikih Islam, kalau sudah berijtihad, mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, direnungkan, dipahami bahasanya, dikaji dengan ayat-ayat lain dan sunnah-sunnah yang hadis-hadis lainnya itu, ya, kalau salah, dosa atau dapat pahala? Dapat pahala. Berarti sah. Kalau salah, dapat pahala 2. Masjid Al-Hidayah ini kalau mau bikin kajian tentang kunut subuh, tadi saya lupa nggak kunut, lupa aja karena tangan saya lagi semutan banget, ya lupa.
Jadi lupa gara-gara semut. Bikin kajian, yang benar itu yang pakai kunut apa yang nggak pakai kunut subuhnya. Kira-kira itu selesai kapan, Pak? Ya selesai sampai hari kiamat, Pak. Boro-boro bisa sampai hari kiamat. Yang debat udah kado wafat. Nah, itu yang disebut khilafiyah. Jadi ada ikhtilaf yang menjadi khilafiyah, ada perbedaan yang debatable menjadi sesuatu yang debatable. Khilafiyah itu maknanya debatable, yang selalu dapat diperdebatkan. Debatable atau khilafiyah itu selalu dapat diperdebatkan. Nah, kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat saja, perbedaan pendapat, atau ya perbedaan rupa, perbedaan bentuk. Ada yang bilang termasuk perbedaan pendapatan. Nah, tidak selamanya perbedaan pendapat itu khilafiyah. Apalagi kalau perbedaan pendapat ulama sekarang. Saya cenderung memahami khilafiyah itu adalah perbedaan pendapat 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang memang ya debate, yang tidak apa, yang dalilnya sudah sama-sama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang disebut khilafiyah. Kalau sekarang perbedaan pendapat ulama, ya bilang saja perbedaan pendapat ulama. Walaupun mungkin masih ada kasus yang ya jadinya nanti khilafiyah, debatable. Dan bisa juga tidak di masalah agama. Debatable itu bisa di luar masalah agama. Ya seperti masalah sistem politik, masalah pemilu misalnya. Pemilu ini bagusnya serentak apa enggak? Ini bisa berdebat sampai hari kiamat juga itu. Nah, jadi ada khilafiyah. Nah, terhadap khilafiyah ini harus sangat lapang dada sikapnya. Ya udahlah, para ulama dari dulu udah beda pendapat. Ya sudah, terima aja. Pilih aja mau yang mana. Ya, bagi awam tinggal pilih. Ya, saya mau ikut pendapat. Itu yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz. Aku nggak pengen sahabat itu satu pendapat kan. Bagus mereka beda pendapat. Di antara perbedaan pendapat itu tentang masalah waris, maka dikenal ada Umariyah, pendapat Umar, tentang saudara seibu, saudara seayah, juga dikenal istilah Himariyah. Banyak perbedaan. Kita nggak kaji kasusnya, kita coba pahami kenapa ikhtilaf itu terjadi. Nah, ada ikhtilaf yang memang terjadi karena perbedaan dalil. Yang satu mau pakai ayat Quran dan hadis, yang satu tidak mau pakai ayat Quran dan hadis, mau pakai akal saja. Ya, perbedaan yang begini nggak akan bisa disebut khilafiyah. Dan perbedaan seperti ini nggak bisa dikembalikan pada ayat fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Kenapa? Karena yang satu memang nggak mau pakai ayat kok. Ya sudah, itu udah perbedaan yang diametral seperti itu, ya sudah biarkan saja. Nah di sini ya udah bisa jadi seperti lakum dinukum waliyadin. Yang satu maunya pakai Bible, yang satu pakai ayat Quran. Ini nggak bakal ketemu. Udah lakum dinukum waliyadin, yang begitu. Nah kalau sama-sama pakai ayat Quran, tahap satu adalah serahkan ke ulil amri, yang dalam arti umaro. Kenapa? Kalau umaro dia bisa buat putusan, kalau ulama cuman bisa membuat pendapat. Nah, makanya ada kaidah hukumul hakim yarfa'ul khilaf atau qada'ul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan dari pemerintah itu menghilangkan perbedaan.
Nah, ini contoh kasusnya yaitu kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, kapan awal Zulhijjah untuk puasa Arafah dan untuk patokan haji, Idul Adha, ya, dan juga haji. Tapi kalau ada tetap yang nggak mau ikut pemerintah, ya, karena mengatakan ulil amri juga ulama, nah kami ulama, menurut kami nggak tepat yang diputuskan pemerintah. Nah ini dia tanazu yang nggak bisa diserahkan ke ulil amri akhirnya. Nah dia harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Wah, nanti berdebat lagi, mana yang lebih tepat, hisab apa ru'yah? Yang satu bilang ru'yah, yang satu bilang hisab. Yang bilang hisab itu dalilnya ayat Quran. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Yang bilang ru'yah, ayat Quran itu enggak memerintah untuk hisab, cuman bilang kamu bisa tahu dengan hisab. Yang perintahnya dengan ru'yah, maka ru'yah bukan sekedar bisa, tapi wajib, karena itu perintah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dalam hadis lain, fala tasumu, jangan puasa hatta tarawnahu, sampai kamu melihatnya. Ya, di sini adalah hilal, ya. Fala tuftiru hatta tarawnahu, jangan juga kalian berlebaran sampai kalian melihatnya, ya, hilal. Nah, yang bilang ru'yah itu ini perintah. Jadi metodenya ada perintahnya. Kalau ayat Quran itu cuman bilang bisa diketahui, ya, jumlah tahun, bilangan tahun, dan bisa hisab. Karena apa? Karena ada pergantian siang dan malam. Jadi kenapa saya awali dengan siang dan malam? Siang dan malam ini sendiri memang menjadi faktor banyak perbedaan pendapat. Nah, terus nanti yang hisab bilang, kalau gitu, kalau yang diamalkan hadis itu berarti ayat Quran nggak diamalkan dong, katanya. Nanti dijawab lagi sama yang ini, yang memegang pendapat ru'yah yang tepat. Ayat itu diamalkan untuk bikin kalender, bukan untuk menentukan ibadah kapan. Ya, menentukan ibadah kan jadinya kalender. Kan bicara Ramadan, bicara debat lagi, udah. Saya pernah ngikut grup udah 1 bulan lebih tentang hisab dan ru'yah. Itu sampai hari ini masih berdebat. Saya udah males ini. Itu grup sampai kiamat nggak bakal selesai. Jadi bahkan ada perbedaan pendapat yang gini. Yang tadi, mana lebih dulu, siang atau malam? Ini bahas. Jadi katanya pergantian hari itu harusnya dimulai dari terbitnya matahari. Itulah mulai hari. Saya bilang, Pak, coba pahami dulu dalam bahasa Arab itu, terbitnya matahari itu bukan maknanya itu yaum. Yang disebut hari ketika matahari terbit itu an-nahar. Nahar itu siang, bukan yaum. Jadi nggak bisa menjadi bidayatul yaum, awal hari. Itu cuman bisa menjadi bidayatul nahar. Oh, dibantah lagi sama dia. Iya sih, bisa aja dibantah. Tapi kan awal permulaan sholat itu subuh. Oleh sebab itu sholat asar jadi sholat tengah, sholatul wusta. Maka hari dimulai dari subuh, katanya. Ya, ini bisa bantah aja. Subuh itu orang berbeda pendapat. Subuh itu masih malam atau sudah siang? Masih suasananya masih al-lail atau sudah nahar? Subuh, Pak, subuh. Bukan suruk. Suruk jam berapa suruk? Subuh tadi waktu kita sholat itu masih malam apa udah siang? Itu ulama berbeda pendapat, Pak.
Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena cahayanya sudah muncul, yang namanya fajar, cahaya mataharinya sudah muncul, cahayanya yang muncul ya, dau'uhu, bukan mataharinya, bukan piringan mataharinya muncul, bukan cahayanya. Kalau fajar itu kan cahayanya aja yang muncul. Karena udah ada cahaya disebut siang, kata Allah. Ini bilang enggak, mataharinya belum muncul, mataharinya masih di bawah ufuk, berarti masih malam. Nah, subuh itu bisa diperdebatkan dia siang apa malam. Ngapain buang energi ke situ, Pak? Maka ada ulama yang mengatakan ayat yang berbunyi hafizu ala sholawati was sholatil wusta, sholat wusta itu sholat subuh katanya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang tafsir al-wusta. Wusta itu sholat subuh, apa sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib, apa sholat isya. Di dalam tafsir saya lupa ya, apakah Ibnu Katsir, Qurtubi atau Ibnu Jarir. Pokoknya dari salah satu dari 3 tafsir itu sudah saya baca tiga-tiganya. Itu mengatakan ada ulama yang mengatakan itu sholat subuh, ada ulama yang menafsirkan sholatul wusta itu sholat zuhur, ada yang menafsirkannya sholat asar, ada yang menafsirkannya sholat maghrib, ada yang menafsirkannya sholat isya, dan semua ada dalil. Terus terhadap perbedaan yang gini mau ngapain, Pak? Gimana cara mensikapinya? Sholat aja subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah, daripada berdebat kemudian nggak sholat. Jadi nggak mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Apalagi kalau gara-gara itu ukhuwah rusak. Ada nggak perbedaan pendapat? Ukhuwah itu hukumnya wajib. Ada perbedaan pendapat nggak? Nggak, ukhuwah itu hukumnya sunnah. Ada nggak yang berpendapat ukhuwah hukumnya sunnah? Siapa yang mengatakan ukhuwah hukumnya sunnah aja, kalau nggak berukhuwah nggak dosa? Nggak ada, Pak. Itu ijma. Ijma. Ngapain debat soal kunut, soal tafsir sholat wusta, soal bagaimana menentukan awal waktu Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Muharram, tapi berakibat ukhuwahnya rusak. Makanya salah satu makna kembalikan urusannya pada Allah dan Rasul artinya diam, hentikan perdebatan, serahkan pada Allah dan Rasul, biar nanti di akhirat saja. Oh, sudah sama-sama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, ya nggak usah dikembalikan pada Allah dan Rasul. Pasti nggak mau dia kan, pasti nggak mau. Atau memang bukan masalah agama ya. Tidak terkait masalah agama sama sekali ya. Misalnya suami istri ya, punya anak, suami maunya Umar, si istri maunya Abu Bakar. Debat, lebih mulia mana Abu Bakar sama Umar ya. Itu mah nggak masuk masalah agama lagi, masalah namain anak kok. Nah, kalau itu seharusnya kalau paham ya gampang menyelesaikannya. Itu putusan pada suami, pada si ayah, pada ayah statusnya lebih siapa yang lebih berhak memutuskan saja. Kalau ada perbedaan pendapat tentang strategi pemasaran antara pegawai marketing dengan manajer marketing, ya yang mutusin manajer marketing, dia yang lebih bertanggung jawab gitu. Nah, itu namanya menyerahkan urusan pada ahlinya. Nah, salah satu makna kembalikan pada Allah dan Rasul, ya udah diam aja. Jadi ikhtilaf itu suatu keniscayaan. Nggak mungkin nggak ada ikhtilaf, dan nggak usah nguyuh umat itu satu pendapat, juga tidak usah nguyuh menjadi satu agama. Nah, ini masalah penting banget,
Kalau nggak bisa diselesaikan, umat akan terus berpecah. Nah, dari dulu, dari abad ketiga Hijriyah itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Abad ketiga baru ya. Abad sebelumnya nggak pernah itu terjadi. Semuanya ru'yah saja. Hisab mulai dipakai di abad ketiga. Itu terjadi perpecahan, Pak. Nah, dari dulu sampai sekarang nggak pecah-pecah juga umat itu. Bukan itu faktor kalaupun pecah. Emangnya kalau kemudian lebarannya sama nih, ini kan masalah dianggap kalau lebaran nggak serentak, umat berpecah. Dan saya sholat di Blok U, serentak. Lagi khatibnya ceramah, jamaahnya berantem, pukul-pukulan. Sholat Idul Fitrinya serentak, tapi pukul-pukulan. Berarti kan hipotesa bahwasanya kalau kita serentak sholat Idul Fitri serentak mengawali Ramadan, kita bersatu. Kagak, Pak. Banyak perbedaan pendapat lainnya. Ada yang berpendapat azan subuh Masjid Al-Hidayah dan masjid-masjid di sekitar sini itu kecepatan, belum masuk waktu subuh. Ada yang bilang udah masuk waktu subuh. Tinggal pilihannya. Tinggal pilih mau yang mana. Azannya itu mau kapan? Mau posisi matahari di bawah ufuk berapa derajat? 6 derajat, 8 derajat, 10 derajat, di bawah artinya minus. Banyak sekali perbedaan pendapat, Pak. Dan perbedaan pendapat dengan ijma itu lebih banyak perbedaan pendapat. Maka nggak ada buku ikhtilaf, nggak ada. Yang adanya kitab ijma. Ijma bisa dihimpun, ikhtilaf nggak bisa dihimpun. Nggak bisa dihimpun ikhtilaf itu. Sepakat di masalah pokoknya, berbeda di masalah cabangnya, di detail. Jadi sebuah keniscayaan. Maka mensikapinya ya sudah, pilih aja. Seyakin-yakinnya kita pada pendapat kita, tetap pendapat kita, dan itu bukan kebenaran. Kebenaran hanya dari Allah. Yang dari manusia apa? Dari manusia itu dua. Ya, membenarkan yang dari Allah, itu namanya shodiq. Kemudian berpendapat kalau kira-kira yang mana yang paling pas, nah itu namanya shawab. Maka kalau sudah nyampaikan pendapat harus ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Ya udah, wallahu a'lam bishawab, Pak. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Ya, silakan. Paling rojih ini, itu sebenarnya benar nggak yang dibilang paling rojih? Ya boleh aja, boleh dia berpendapat begitu. Boleh. Itu dibilang jumhur ulama. Oh, kalau jumhur berarti itu namanya merujuk kepada pendapat ulama. Jumhur biasanya jumhur. Kalau disebut jumhur gitu saja, jumhur ulama, jelas bukan jumhur hidayat. Ya. Jumhur ulama itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu. Yang sering berbeda pendapat itu Imam Abu Hanifah. Nah, kalau disebut jumhur begitu saja. Tapi kadang-kadang kalau dimaksud jumhur itu mayoritas tapi dijelaskan. Nah, bisa jadi itu Imam Abu Hanifah masuk ke situ, tapi yang lain enggak. Imam Ahmadnya beda pendapat. Nah, itu yang disebut jumhur. Itu konsensus tentang makna jumhur. Nah, jadi kalau ada ustadz yang mengatakan menurut jumhur, nah dia tinggal kutip kitabnya saja, di kitab mana itu dikatakan menurut jumhur. Kalau udah ada kitabnya ya udah. Nah, tapi nanti ada lagi istilah ini, jumhur syafi'iyah gitu. Kadang-kadang ada yang pakai begitu. Nah, itu beda, bukan Imam Syafi'i, nggak harus Imam Syafi'i, tapi pengikut-pengikut Imam Syafi'i gitu. Ya. Misalnya
di kalangan pengikut Imam Syafi'i ada yang berpendapat sholat Jumat itu sah walaupun nggak sampai 40 orang. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Sebenarnya Imam Syafi'i kalimatnya bukan tidak sah, disebutnya tidak wajib. Tapi wajib itu dipahami sah. Karena apa? Karena wajib di sini sebab. Jadi sebab wajib gitu. Sebab wajibnya apa? 40. Nah, itu perbedaan pendapat yang luar biasa juga itu, Pak. Nah, tapi ada pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan sah. Dia pakai mazhab Syafi'i, kaidah-kaidah Imam Syafi'i, tapi dia bilang sah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Ya, Bapak tinggal pilih aja, mau yang sah apa yang nggak sah. Kalau Bapak yakin betul tidak sah, maka ketika di sini nggak sampai 40 orang, Bapak sholat aja sendiri itu. Lebih bagus di rumah sebenarnya. Tapi di sini juga nggak apa-apa, sholat sendiri, sholat zuhur. Itu Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan menurut jumhur, ya tinggal di itu. Nah tapi gini, kalau sudah ijma, memang sudah ada ijma, sudah masuk dalam kitab ijma. Ijma itu ada kitabnya, kitab ijma. Tinggal dibaca aja. Nah maka itu susah disebut khilafiyah, karena ikhtilaf itu bisa didefinisikan tidak terjadi ijma. Ijma sendiri bisa diartikan tidak ada ikhtilaf, tapi bisa juga dimaknakan ijma itu adalah ittifaqul ulama uzzaman fi hadhil amr, bersepakatnya ulama zaman dalam masalah tersebut. Itu ijma. Kalau udah ijma ya nggak usah di. Nah, ru'yah hilal itu dulu ijma itu di abad pertama zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu masih ijma itu. Nah, di zaman tabi'in, generasi sudah itu masih ijma. Zaman tabi'ut tabi'in baru ada ikhtilaf dengan mengatakan ketika Rasul, sebelum Rasul menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu Nabi mengatakan nahnu inna ummatun ummiyatun, kami ini umat yang tidak berteknologi. Ya, ummiyah itu artinya nggak punya teknologi, peradabannya rendah gitu. Bukan adabnya yang rendah ya, peradabannya, adabnya mah tinggi gitu. La naktub wala nahsub, kami nggak menulis, nggak juga berhitung gitu. Wa syahur hakadha wa kadza, asy-syahr wa kadza wa kadza. Atau dalam hadis lain disebutnya asy-syahru tis'a wa salatin au salatin, tis'a wa ishrin au salatin. Bilangan hari setiap bulan itu 29 atau 30. Nah, baru disebutkan sumul ru'yatihi. Makanya ada yang memahaminya ini hadis ya, syariat tentang ru'yah hanya berlaku bagi umat yang ummi. Kalau sudah maju pengetahuan matematiknya, sudah maju pengetahuan ilmu, sudah maju teknologinya ya, bisa pakai teropong, teleskop segala macam, nggak perlu lagi pakai ru'yah mata telanjang. Ada yang berpendapat begitu, ada yang bilang enggak begitu. Syariat Islam ini harus bisa dijalankan oleh yang ummi sekalipun. Maka nggak boleh pakai hisab untuk menentukan itu, karena bikin repot orang yang ummi. Orang-orang Badui nggak ngerti dia itu ilmu hisab. Jadi sampai mati juga beda pendapatnya terus saja. Tapi dulu ijma sebenarnya, dulu ijma ru'yah aja, karena memang ya udah nggak ada yang terlalu menguasai. Walaupun di zaman Rasul hidup itu sudah ada orang yang bisa hisab dan sudah ada orang yang ngerti ilmu matematik yang agak kompleks, sudah ada. Tapi itu dari kalangan sahabat hampir nggak ada. Nah, jadi ada yang mengartikan itu sebagai kondisi yang menyebabkannya berlaku hukum ru'yah. Ada yang mengatakan enggak,
itu justru standar syariah harus bisa dijalankan oleh orang yang ya pengetahuannya nggak tinggi. Oh panjang Pak perdebatannya, mau bahas itu nggak selesai pengajiannya nanti, nggak makan-makan kita. Ya tapi kalau saya ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi intinya sederhana lah. Nah, siapa yang melihat ikhtilaf itu sesuatu yang mungkin dihilangkan? Nggak mungkin, nggak bisa. Selalu terjadi ikhtilaf, bukan hanya dalam masalah agama, dalam masalah apapun. Dalam masalah agama, ya apalagi. Pertama, ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang akibatnya nanti ada yang maknanya zahir, ada yang maknanya takwil. Takwilnya kemana? Beda pendapat lagi. Nah lalu kalau begitu apa nggak ada masalah yang bisa disepakati? Ada, dan udah selesai. Dan masalah yang diperdebatkan itu memang nggak penting-penting amat. Misalnya dalam Islam ini ya, Allah itu esa apa? Lebih dari satu. Sepakat semua esa. Nggak ada problem. Ya, tapi kalau dengan orang non-Islam, sepakat Tuhan itu esa, tapi esanya trinitas kata orang Nasrani. Ya kita bilangnya esanya tauhid. Ya sampai kapan juga? Ini beda kitab yang dirujuk kan? Ya. Nah orang Islam bilang kitab kalian sudah mengalami perubahan. Orang Nasrani bilang kitab kalian itu karyanya Muhammad, tulisannya Utsman itu bukan dari Allah. Ya sampai mati juga itu nggak bisa. Karena itu masalah kayak percayaannya beda. Udah kalau itu udah lakum dinukum. Nah kita ini sebagai bangsa Indonesia bukan hanya berbeda mazhab Pak, berbeda agama, berbeda suku, bisa bersatu ngalahin Belanda. Jadi di negara umat Islam juga bisa bersatu dan masih bersatu, relatif masih bersatu. Ya ada kan ada kelompok Syiah, iya ada kelompok Syiah. Terus mau dibunuhin semua itu orang Syiah supaya satu. Selesai bunuhin Syiah, nanti bunuhin lagi antara Asy'ari apa Astariyah, berantem lagi, perang lagi, bunuh. Nah itu yang namanya tidak mau mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Perbedaan pendapat yang dikembalikan kepada senjata kuat-kuatan. Ya, jadi salah satu makna kembalikan pada Allah dan Rasulnya yaitu hentikan perdebatan. Kita cukupkan juga kajian kita. Kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa sambil duduk-duduk santai-santai. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piringnya tinggal satu. Nggak pakai piring saya.